Halo sahabat UBTV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UBTV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlights hari ini akan dimulai dengan berita medsos miliki magnet untuk Pilpres. Dosen Komunikasi Politik UB Dr. Ferdi Firmantoro melihat fenomena calon presiden menggunakan saluran media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai fenomena yang tepat. Saat ini media sosial menjadi sumber pencarian informasi yang utama bagi masyarakat, sehingga menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan program dan meraup dukungan menjadi pilihan realistis. Apa yang dilakukan Capres dan Cawapres sekarang masuk dalam ranah digital, itu dalam konteks komunikasi politik masuk dalam apa yang disebut era orde zaman komunikasi politik yang semakin termediasi. Jadi artinya komunikasi politik yang semakin termediasi ini adalah bagaimana publik disuguhkan pesan-pesan politik melalui perantara. Perantaranya itu adalah ruang-ruang digital, misalkan platform-platform yang barangkali menjadi kekuatan massa. Jadi di situ terkumpul basis massa. Jadi misalnya ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, dan seterusnya, masuk YouTube. Jadi dalam konteks itu artinya, satu, memang kalau para kandidat tidak masuk ke ruang itu, maka mereka yang justru tadi seperti yang saya sampaikan dalam konteks diskusi-diskusi publik selalu tentu rugi. Karena apa? Karena dengan waktu limitasi kampanye yang terbatas sampai menuju jelang pemilihan, kemudian kalau kemudian harus mengumpulkan massa, harus datang ke suatu tempat, itu membutuhkan biaya dan waktu yang sangat panjang. Maka perlu dibantu diisi dengan hal-hal yang sifatnya ringan tapi bisa menjangkau masyarakat secara luas, misalnya seperti TikTok dan Instagram. Jadi TikTok ini memang menjadi perbincangan publik karena mereka masyarakat banyak mengikuti video-video pendek yang ringan. Kemudian ketika politik bisa masuk ke situ dengan algoritma ala digital, tentu maka politik akan lebih mudah dicerna oleh masyarakat, dalam tanda kutip masyarakat pengguna medsos. Penggunaan media sosial juga dapat memangkas biaya politik dengan jangkauan yang lebih luas dengan menyasar berbagai kalangan. Media sosial saat ini memainkan peran penting dalam kontestasi politik 2024. Pemilihan Presiden 2024 yang diikuti oleh 3 pasang calon tidak hanya menonjolkan visi dan misi semata. Namun pada perhelatan ini juga muncul berbagai gimmick untuk menarik perhatian pemilih. Selain gimmick saat ini, para capres dan cawapres juga memperhatikan busana mereka dengan menggunakan busana dengan warna dan corak tertentu untuk memberikan pesan dan menarik simpati masyarakat. Menurut dosen tata busana sekaligus desainer IFC Malang Agus Sunandar, pada Pilpres tahun ini busana menjadi atensi dari para calon. Pertama, kita akan ngomong dari aspek fashion kan ini. Jadi Pilpres kali ini memang ada hal yang menarik di samping yang banyak muncul sekarang ya, di samping aspek program yang dia sampaikan, ada gimmick-gimmick sebenarnya yang juga disampaikan. Misalkan ada goyang gemoy dan sebagainya, selepas-selepas dan sebagainya. Nah, tapi yang juga justru lebih menarik lagi, kali ini aspek visual dalam bentuk uniform yang dia pakai, fashion, itu juga mendapat perhatian yang sangat menonjol. Dalam 3 debat yang kita saksikan bersama itu sangat sekali kelihatan gitu ya. Pemilihan busana ini dimaksudkan untuk memberikan pesan dan kesan tertentu sesuai dengan konsep masing-masing paslon. Selain itu, besarnya jumlah pemilih muda juga menjadikan para capres memilih busana yang mendekatkan diri dengan para calon pemilihnya.
Upaya mensosialisasikan sertifikat halal terus dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk Fakultas Peternakan UB. Melalui program hibah pengabdian masyarakat, Fapet UB melakukan edukasi bagi peternak dan kelompok tani di lereng Gunung Kawi, Kecamatan Tutur, Pasuruan. Dalam edukasi ini, Fapet UB memberikan informasi dan pengetahuan pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh kelompok tani tersebut. Fapet UB tidak hanya melakukan sosialisasi, namun juga pendampingan kepada kelompok tani agar mereka dapat melangkah ke tahap pengajuan sertifikat halal bagi produknya. Keberadaan Fakultas Kedokteran yang sudah memasuki usia setengah abad memiliki kontribusi besar bagi Universitas Brawijaya. Kiprah FKUB sangat membantu branding Universitas Brawijaya. Menurut Rektor, sumbangsi Fakultas Kedokteran sangat besar sehingga hal ini harus diapresiasi semua pihak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dekan dan juga keluarga besar Fakultas Kedokteran yang telah memberikan banyak sekali kontribusi kepada universitas yang kita tidak bisa hitung kontribusinya di seluruh aspek. Kontribusi keuangan juga iya, penelitian, pendidikan, dan juga branding Universitas Brawijaya diantaranya adalah karena memiliki Fakultas Kedokteran. Memiliki jumlah prodi, khususnya profesi, yang sangat banyak, yang tidak dimiliki oleh Fakultas Kedokteran lain yang ada di Indonesia. Rektor UB berharap agar kiprah Fakultas Kedokteran terus berkembang, sehingga kontribusi dan inovasi yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara nasional maupun internasional. Mahasiswa Fakultas Kedokteran UB memiliki beragam inovasi sesuai dengan bidangnya. Salah satunya yang menggeluti dunia ortopedi dan traumatologi. Dalam pameran Disnatalis FKUB ke-50, para mahasiswa mengenalkan ortopedi implan sebagai capaian inovasi baru untuk menjawab persoalan yang dialami pasien. Jadi ortopedi dan traumatologi itu adalah suatu bidang yang mempelajari tentang tulang, muskuloskeletal, termasuk tumor yang berkaitan dengan anggota gerak. Ya. Kemudian traumatologi itu mempelajari tentang bagaimana kita mentreatment suatu kasus trauma, baik itu di tulang punggung maupun di keempat anggota gerak. Nah, pada expo kita yang kali ini kita menampilkan suatu inovasi implan. Yang mana inovasi implan yang kita buat itu merupakan inovasi implan yang dari ortopedi Malang sendiri yang ciptakan. Jadi mulai dari implan yang diciptakan dari tahun 2000 sampai yang terbaru 2023 itu ada ya, yang kita ciptakan. Mungkin nanti akan saya tunjukkan di dalam implan apa saja yang sudah kita kembangkan dan itu punya hak ciptanya tersendiri. Inovasi ini merupakan terobosan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pasien, sehingga dengan pendekatan pengetahuan dan teknologi, hal tersebut dapat teratasi dengan lebih baik untuk meningkatkan kualitas kesehatan pasien. Universitas Pajajaran membuka 3 sistem dan jalur seleksi bagi calon mahasiswa yang ingin masuk ke Universitas Pajajaran, yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, serta seleksi mandiri. Jalur mandiri sendiri memiliki 3 jalur, yakni melalui jalur nilai ujian dan rapot akademik, jalur minat bakat, dan jalur kelas internasional. Dengan presentase SNBP 20 hingga 40%, SNBT 30 hingga 40%, serta 20 hingga 50% jalur mandiri.
Tahun ini, Universitas Padjadjaran memiliki kuota dan daya tampung sebanyak 7.460 mahasiswa untuk program studi sarjana S1, serta 996 mahasiswa untuk program sarjana terapan D4 atau vokasi. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Arif Syamsul Laksan, menjelaskan bahwa pada SMUP 2024 dirinya meyakini bahwa masuk Unpad tidaklah sulit sebagaimana dibayangkan. Universitas Padjadjaran sendiri tahun 2024 tidak akan menaikkan biaya UKT, serta memiliki program keberpihakan seperti beasiswa untuk penyandang disabilitas, prioritas siswa berprestasi untuk daerah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T. Siswa berprestasi dengan anggota keluarga pertama yang melanjutkan studi di perguruan tinggi, serta sekolah yang belum terrepresentasikan Unpad. Pertama, masuk Unpad ini tidak sesulit yang dibayangkan selama kita memiliki prestasi yang baik, memiliki komitmen yang kuat, dan juga memiliki tekad yang baik. Saya pikir bisa untuk masuk Unpad dan selama ini bisa juga masuk Unpad. Jadi prinsipnya mungkin banyak yang berpikir bahwa wah terlalu sulit, angka kekatan tinggi, favorit, seterusnya. Sebetulnya asal selama kita prestasi baik saya pikir masuk. Jadi jangan ragu, sekarang ada waktu untuk ikut SNBP, ya itu silahkan saja masuk dan kami juga memperhatikan hal-hal yang selama ini memang tidak diperhatikan. Di antaranya tadi misalnya ada tempat yang selama ini tidak terrepresentasikan di Unpad, ada sekolah yang belum pernah punya record di Unpad. Nah ini jangan menjadi halangan untuk bisa daftar ke Unpad. Pokoknya selama prestasi Anda baik, maka kami akan dengan senang hati untuk menerima Anda masuk ke. Untuk mengetahui informasi lengkap mengenai seleksi masuk Universitas Padjadjaran dapat diakses melalui laman smup.unpad.ac.id atau langsung ke kantor seleksi masuk Universitas Padjadjaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Murti, Aras Arafani dari Divia Unpad TV melaporkan untuk UB TV. Universitas Semarang resmi melantik pengurus organisasi mahasiswa yang digelar di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM pada Senin yang lalu. Dalam kegiatan ini, USM resmi melantik 59 pengurus organisasi mahasiswa yang ada. Selain itu, acara tersebut menjadi tonggak penting dalam membentuk kepemimpinan mahasiswa untuk periode 2023-2024. Kami berharap dengan pelantikan ini mahasiswa yang dilantik, saya ucapkan selamat ya dan selamat bekerja. Nah, untuk bisa membawa ya program-program kerja yang mendukung Universitas Semarang unggul dan bisa mewadahi semua mahasiswa yang ada untuk mendapatkan aspirasi dan membangun budaya, etika, serta berorganisasi dengan berkualitas. Ke depan bagaimana nih Prof? Prof Desi pandangan terkait dengan sinergitas antara universitas dengan kampus? Saya kira alhamdulillah selama ini ada sinergi ya dan kita harus tingkatkan bahwa sinergi tentang akademik memang kita harus dorong terus. Selama ini kita memang sudah maju di bidang olahraga maupun seni, namun demikian kami juga ingin upaya untuk peningkatan akademik, mahasiswa bisa mendapatkan program kreativitas mahasiswa yang dapat dana dari Dikti. Melalui kepengurusan organisasi mahasiswa yang baru ini, diharapkan dapat menciptakan generasi yang terus berkembang, tidak hanya dalam aspek akademis, tetapi juga aspek kepemimpinan. Selain itu, melalui organisasi mahasiswa yang ada, turut menjadi langkah USM untuk menunjukkan kehadirannya di masyarakat. Universitas Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Jawa Tengah tentunya memiliki tanggung jawab untuk mendidik para mahasiswanya. Bukan hanya pendidikan formil saja, akan tetapi
pendidikan dalam konteks kepemimpinan, maka kami memiliki puluhan organisasi mahasiswa di Universitas Semarang yang kemudian bidang-bidangnya berbeda-beda. Ada bidang tentang olahraga, ada bidang akademik, ada bidang yang lain-lain juga sama, yang kemudian tentunya ini menjadi peluang dan kemudian memberikan informasi pada masyarakat bahwa kemudian Universitas Semarang maksimal dalam memberikan kepada anak didiknya untuk mereka dipersiapkan menjadi jenjang pada masa yang akan datang. Hari ini kami melakukan pelantikan, ada sekitar 50-an lebih organisasi mahasiswa, baik itu pada tingkat universitas maupun dari tingkat fakultas. Kami berharap kemudian para mahasiswa yang kemudian dilantik menjadi pemimpin-pemimpin tersebut mampu menjadikan organisasi mahasiswa memberikan pengabdian kepada masyarakat dan meningkatkan prestasi mereka, baik dalam prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Dari Semarang, Tim Liputan USM TV untuk UB TV. Partai nomor 31 dicoblos, partai nomor 32 juga dicoblos. Sah atau tidak sah? Dalam sosialisasi pemilu 2024 yang berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Panitia Pemilihan Luar Negeri melihat adanya peningkatan antusiasme WNI untuk mendukung paslon jagoannya. Namun tak sedikit yang belum terdaftar sebagai pemilih. Cuma yang sayangnya adalah bahwa masih banyak juga masyarakat yang belum terdaftar di DPT dan DPTB gitu. Jadi yang agak dikhawatirkan adalah pada saat hari H pemilu, pemilih DPK itu, daftar pemilih khusus itu akan membludak. Sesuai peraturan pemilu, PPLN hanya menyediakan 2% dari total daftar pemilih tetap. Pada penutupan pendaftaran Juni lalu, tercatat 43.354 WNI pemilih di Amerika Serikat untuk pemilu kali ini. Sebulan jelang pemilu, Panitia Pengawas Pemilu untuk Lingkup Kerja Washington DC memantau kontestasi politik tahun ini tak sepanas pemilu sebelumnya. Kalau dibandingkan tahun yang sebelumnya, pemilu 2019, tahun ini relatif kondusif ya. Kenapa ada 3 kandidat? Jadi itu tersebar merata dari ketiga kontestan. WNI yang hadir dalam sosialisasi telah siap memilih, bahkan telah menentukan pilihan. Saya sudah. Tapi kalau saya sebagai pribadi di sini melihat itu yang pertama adalah satu dia harus taat konstitusi dan kedua adalah dia punya visi misi yang jelas ya, yang kira-kira bisa membawa dampak besar ke masyarakat di Indonesia itu. Sudah Kak, mantap. Jelas pendidikan Kak ya, karena kita nggak bisa sembarangan pilih untuk pemimpin ya. Jadi pendidikan juga harus yang jelas dan juga punya kualitas. Mahasiswa dan pekerja musiman di luar negeri adalah kelompok yang kerap kehilangan kesempatan mencoblos karena perpindahan domisili. Menurut International Trade Administration, pada tahun akademis 2021-2022 ada sekitar 8.000-an siswa yang datang bersekolah ke Amerika, naik sekitar 6,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kebanyakan dari siswa yang datang ke Amerika mengambil gelar sarjana atau pasca sarjana yang biasanya berjalan selama 1 hingga 4 tahun. Sementara diperkirakan ada sekitar 3.000 pekerja musiman di industri perkapalan yang berada di wilayah kerja PPLN San Francisco pada saat hari pemilu di luar negeri. Kami harapkan mereka mendaftar dulu ke San Francisco, terus kita bisa daftarkan langsung ke Indonesia untuk mendapatkan A5. Maksudnya dia akan terdaftar di DPTB-nya San Francisco. Pada pemilu 2019, persentase pemilih yang hadir dibanding yang terdaftar di PPLN San Francisco adalah yang tertinggi di penjuru Amerika. Sebenarnya gimana kita sosialisasi ke masyarakat sendiri supaya mereka ini merasakan suaranya ini berguna dan mereka ini willing untuk mencoblos nantinya di hari H. Pemilu RI di Amerika Serikat dan Kanada akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari, namun penghitungan suara baru akan dilaksanakan pada tanggal 14 waktu setempat. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.